Dalam himpunan mahasiswa Islam ketika kita melakukan perkaderan itu ada tujuan HMI. Itu dalam pasal 4 Anggaran Dasar. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Welcome to Speak Up GZID Indonesian Channel. Ahmad Effendi Siregar SY. SY itu apa bang? SSY. SSY apa itu? Sarjana Syariah. Syariah. Wah, jadi kalau dulu gelarnya itu Sarjana Hukum Islam. Tapi di 2014 itu menjadi Sarjana Syariah. Di Winsus Karya. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Keren. Abang nih apa ya? Kalau bicara sama abang nih nggak ada habisnya nih. Siap. Yang secara yang saya tahu kan mantan ketum HMI. Cabang Kota Pekanbaru bang ya? Kota Pekanbaru. Pada tahun berapa itu? Baru tahun 2013. 2013. Kita menjadi ketua umum. Keren. Bang, mungkin abang nih udah apa ya? Tentang pemuda ini udah paham kali lah ya, kemahasiswaan, organisasi mahasiswaan. Bisa ceritakan sedikit profil abang seperti apa? Kita kuliah itu di tahun 2008 masuk, kemudian di 2009 itu kita masih menjajaki lah sambil berkuliah organisasi apa yang cocok untuk kita berhimpun di dalamnya. Tapi kita sudah aktif di organisasi internal kampus ketika itu. Ada HMJ namanya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siasah. Salah satu jurusan yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Winsus Karya. Di 2010 kita menemukan Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi kita ikut latihan kader 1 di sana. Kemudian kita aktif sampai kita masuk dalam kepengurusan dan di ujungnya itu kita menjadi ketua umum di himpunan yang besar itu. Wah, keren. Bisa diapakan sedikit bang, dijabarkan HMI ini apa kan, biar masyarakat kita tahu juga. Jadi HMI ini Himpunan Mahasiswa Islam. Dia didirikan pada tahun 1947. Dia organisasi terbesar mahasiswa pada saat itu. Satu-satunya organisasi mahasiswa yang tertua dan terbesar pada saat itu yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi kalau sekarang turunannya kan sudah banyak, ada kami, PMII dan lain sebagainya. Tapi semua itu cikal bakalnya kita yakini adalah HMI itu sendiri. Gitu. Berbicara mahasiswa bang, tentu di era abang dulu kan mungkin mahasiswanya seperti ini. Kalau di era yang sekarang pandangan abang terhadap mahasiswa ini seperti apa? Ya, jadi kalau yang kita amati, jadi kita simpulkan ada 4 kategori mahasiswa itu selama kita menjadi aktivis di mahasiswa ya. Yang pertama ada kategori atau tipikal mahasiswa yang dia punya kuliahnya oke, tapi organisasinya tidak. Ini tipikal mahasiswa yang cenderung dia tidak peduli dengan sekelilingnya gitu. Ya, bagaimana dia menyelesaikan kuliah secepat mungkin, mendapatkan nilai atau IPK itu setinggi-tinggi mungkin, kemudian selesai dapat kerjaan. Gitu. Dia tidak peduli sama sekali apa itu organisasi, dia tidak peduli sama sekali kebijakan-kebijakan pemerintah, mau BBM naik, mau apa mahal, itu terserah. Jadi yang penting bagi dia adalah selesai kuliah secepat mungkin, dapat IPK setinggi-tinggi mungkin. Ya, yang pertama itu mahasiswa yang pertama. Kalau yang kedua bang? Kalau yang kedua dia organisasinya oke, gitu. Dia bagus dalam organisasi, aktif, jadi ketua di sana, ketua di sini, di seluruh organisasi dia ketua. Gitu. Tapi kuliahnya hancur. Nah, ini juga tidak bagus, gitu kan? Dia tidak memperdulikan sampai sejauh mana perkembangan kuliah dia, bahkan di ujungnya itu dia di sudah larut dengan organisasinya bang ya. Terlalu larut dengan organisasinya. Jadi endingnya tidak bagus, dia di DO. Jadi pertanggungjawaban dia kepada kedua orang tuanya itu tidak selesai. Karena kan pertanggungjawaban dia ke orang tuanya itu bagaimana dia mengundang orang tuanya untuk menghadiri wisuda dia. Sebelum lanjut yang ketiga bang, kenapa harus berorganisasi ketika berada di bangku perkuliahan? Ya, karena organisasi ini sangat penting. Nanti kita jabarkan dalam konteks peran dan fungsinya mahasiswa itu sendiri. Tapi yang jelas
di sini kita dapat andil untuk mengkritisi apapun yang hari ini merugikan masyarakat. Ya, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ya. Ya, gitu. Lalu yang ketiga seperti apa? Yang ketiga ini yang diidam-idamkan oleh seluruh mahasiswa. Dia bagus berorganisasi, kemudian dia bagus juga dalam perkuliahan. Nah, ini manusia yang sangat super luar biasa karena dia bisa memprioritaskan waktu, dia bisa memilah mana kuliah dan mana organisasi. Dia selesai, nggak persoalan dia mau berapa tahun selesai kuliahnya, mau 7 tahun, yang penting jangan IDO gitu kan. Yang jelas dia selesai, kemudian IPK-nya juga dapat bertarung. Kalau dia sudah mendapat IPK itu kurang lebih ya 3,00 lah gitu kan. Dan kemudian organisasinya juga bagus gitu. Dia tidak menjadi pelengkap di dalam suatu organisasi, diperhitungkan dan dianggap penting lah bagi kelompok organisasi itu sendiri. Gitu. Yang terakhir? Ya, yang terakhir yang paling parah, tidak berorganisasi, kuliahnya juga hancur-hancuran. Iya. Gitu. Berarti nggak ada yang dapat sama sekali. Nggak ada dapat sama sekali. Inilah tipikal mahasiswa yang sangat apatis gitu. Jadi kerjanya ini hanya foya-foya, hura-hura, pacaran apalah gitu kan. Jadi dia tidak menyelesaikan kuliah dengan baik di DO juga. Kalau dilihat aktivitas dia juga di organisasi tidak ada gitu. Ini manusia atau mahasiswa yang paling terburuk yang pernah kita ketahui. Iya, artinya kan memang ketika dia sampai di kota kan, mungkin kita barangkali dari desa, dari SMA, zaman SMA tidak bebas kan, pas nyampe di kota kuliahnya ya nampak dunia luas kan. Ya, itu dia. Nah, peran mahasiswa ini Bang? Ya, jadi kalau tadi itu kan kategori mahasiswa yang kita simpulkan, yang kita tahu, yang kita amati semenjak kita menjadi seorang aktivis di mahasiswa gitu. Jadi peran mahasiswa ini tentunya sangat vital di kalangan masyarakat sendiri. Dia sebagai agent of change, social control. Jadi dia tidak boleh apatis gitu. Dia harus selalu tampil, harus selalu ada di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Gitu. Mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Gitu. Pada saat ini kita contohkan saja PLN naik, BPJS mahal, naik juga gitu kan. Mahasiswa harus hadir di situ gitu. Tidak boleh mahasiswa ini diam seperti kategori mahasiswa yang saya jelaskan pertama tadi gitu kan. Dia harus tampil sebagai mahasiswa yang benar-benar mengabdikan diri kepada masyarakat itu sendiri gitu. Dan apakah yang Abang sampaikan ini ada pada jati diri mahasiswa yang sekarang? Ada sih ada, cuman tidak segreget yang seperti mahasiswa dulu gitu. Ya paling sehelo begitu aja menulis di media. Tapi apakah mungkin harus menyampaikan aspirasi itu melalui harus turun ke jalan, harus demo? Ya ada tahapannya. Jadi dalam dunia pergerakan itu kita nggak semerta-merta memang harus demo, tidak gitu kan. Yang pertama langkahnya kita harus surati dulu kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua kalau tidak juga didengar maka kita harus kirim atau audiensi. Nah, kalau tidak juga ya mau nggak mau suka tidak suka jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi itu demonstrasi itu halal dan dilindungi oleh undang-undang itu sendiri gitu. Tapi Bang mungkin kan ada juga mahasiswa nih yang seperti Abang sampaikan tadi kan dia tidak peduli apa. Tapi ketika masa yang seperti ini apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa? Ya dia harus peka dan kemudian dia juga harus terlihat aktif mengikuti training-training yang ada di organisasi tersebut. Jadi dia di situ akan mendapatkan informasi yang lebih bahwasanya banyak loh masyarakat yang menginginkan kehadiran dia, banyak masyarakat yang betul-betul mengharapkan bantuan dia dari pergerakannya, dari statementnya, dari kritis-kritisnya gitu. Itu memang harus, karena itulah tipikal mahasiswa, harus berpikir kritis dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Itu dia Pak. Nah. Jadi berarti pada masa sekarang ini kan era digital nih Bang ya. Mungkin remaja-remaja, pemuda-pemudi kita mungkin banyak yang terlena oleh era digital yang seperti ini. Entah itu game, entah apa itu kan, entah mereka sibuk bermain-main. Fungsi kontrol itu Bang. Tadi Abang membahas fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Nah, pandangan Abang terhadap pemuda
bukan hanya mahasiswa ya. Mungkin mahasiswa itu apa ya? Identiknya mahasiswa itu adalah pemuda ya. Nah, gerakan pemuda yang hari ini kan tentu berpengaruh kepada negara ini. Ya. Nah, pandangan Abang terhadap pemuda yang seperti ini? Ya, jadi kalau bicara mahasiswa, dia sudah pasti pemuda. Ya. Tapi pemuda, dia belum tentu menjadi seorang mahasiswa. Gitu. Jadi di dalam data Bappenas, Indonesia itu pada tahun 2045 kurang lebih jumlah penduduknya akan mencapai 321 juta, kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 tahap usia warga negara Indonesia. Yang pertama itu usia belum produktif, yaitu dari umur 0 sampai umur 14 tahun. Yang kedua, dia usia produktif dari umur 15 sampai umur 64 tahun. Dan usia tidak produktif itu 65 tahun ke atas. Nah, jadi Indonesia pada saat ini sedang menghadapi bonus demografi. Artinya apa? Indonesia hari ini usia produktif itu mencapai 68,5%. Artinya sangat banyak yang di usia produktif. Ini modal yang sangat bagus untuk kemajuan masyarakat. Ini sangat bagus untuk kemajuan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi 2 saja kesimpulannya. Mau kita bawa kemana? Jadi pemuda ini atau usia produktif yang hari ini bisa berbuat banyak, tentunya diasah dengan satu keterampilan yang sangat bagus, akan menjadi 2 hal. Dia akan menjadi bukan pisau bermata 2 lagi, pedang bermata 2. Dia bisa membunuh kita sendiri, dalam bahasa lainnya itu senjata makan tuan, atau benar-benar membunuh seluruh hal yang menghambat tentang pembangunan yang ada di Republik ini. Jadi bagaimana pengelolaannya saja gitu. Jadi kita harus mengelola bonus demografi ini dengan sangat baik gitu, Pak. Oke. Apa ya pandangan yang sisi baik yang menurut Abang itu terhadap mahasiswa dan pemuda untuk kedepannya seperti apa? Ya, jadi kita itu didoktrin ketika mahasiswa itu, Bang, dalam himpunan mahasiswa Islam ketika kita melakukan perkaderan itu ada tujuan HMI. Itu dalam pasal 4 Anggaran Dasar. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, tugas kita sebagai seorang mahasiswa harus menjadi insan akademis gitu. Bagaimana insan akademis? Kita selesaikan tanggung jawab kita kepada seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kita menjadi insan akademis yang baik. Artinya kita menyelesaikan perkuliahan dengan baik, kemudian dalam tataran IPK kita juga harus bisa bersaing dengan orang-orang yang mungkin apatis, kita katakan mahasiswa tadi, ketika nanti ijazah tadi dipergunakan di dalam dunia luar gitu. Yang kedua, insan pengabdi, ya itu tadi harus mengabdikan diri ke masyarakat gitu. Kita harus mengabdikan diri ke masyarakat, mana masyarakat yang harus benar-benar membutuhkan bantuan kita hadir di sana. Kita menyampaikan kepada pemerintah, kita menyampaikan kepada seluruh pihak-pihak terkait apa persoalan pemerintah, persoalan masyarakat tadi. Itu pengabdi, pencipta. Yang namanya mahasiswa, dia harus mampu berkreasi, memiliki keterampilan gitu. Jangan dia menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, mengikut apa yang sudah ada gitu. Tapi dia harus mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Nah, ini baru namanya mahasiswa gitu. Nah, kita didoktrin seperti itu. Kemudian dia bernafaskan Islam karena kita adalah seorang muslim, dan kita juga adalah mahasiswa dulunya di UIN Suskaryau. Ya tentu kita harus berjalan, berperilaku itu dari tataran yang bernilai-nilaikan Islam. Dan yang paling terakhir itu adalah bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil. Nah, ini yang luar biasa, Bang. Terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk menegakkan suatu keadilan, bagaimana adanya kemakmuran diridhoi Allah Subhanahu wa taala pula. Jadi nggak boleh salah-salah jalan gitu. Ini doktrin yang diberikan kepada kita ketika kita menjadi seorang mahasiswa dulu gitu, Bang. Ya harapannya mahasiswa hari ini berpegang teguh pada doktrinisasi organisasi yang telah diajarkan kepada kita gitu. Luar biasa, Bang. Bicara pemuda. Ya. Pemuda ini kan ada KNPI ini. Siap. Peran KNPI terhadap pemuda di Indonesia ini. Ya. Menurut pandangan Abang. Jadi kebetulan hari ini kita juga salah satu pengurus masuk menjadi pengurus ya di KNPI Kampar. Tapi mudah-mudahan besok ketua KNPI Kampar Bung
Feby Andriawan hadir kemari untuk Siap. memaparkan tentang KNPI gitu. Jadi kalau saya menilai KNPI ini adalah wadah seluruh pemuda, wadah seluruh organisasi yang ada gitu. Jadi di situ tuh harusnya bagi teman-teman yang di organisasi-organisasi kelasnya sudah naik, masukkan ke KNPI gitu. Jadi tingkatan tertinggi dalam berorganisasi di pemuda ini adalah KNPI. Nah itu dia. Karena Bang di Kampar Bang, Ya. kemarin baru pemilihan ya, Baru pemilihan. untuk ketua KNPI yang baru. Dalam kepemimpinan yang baru sekarang, seperti apa yang Abang lihat programnya dan untuk tujuan ke depannya? Ya, jadi kita baru selesai musda. Selesai kita baru musda kemarin, kita langsung mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala. Kemudian ada wabah di Indonesia, di negara kita ada COVID-19, COVID-19. Jadi kita masih melakukan aksi-aksi sosial kemarin, mulai dari penyemprotan desinfektan, kemudian kita pembagian sanitizer dan masyarakat langsung turun. Kemudian kita membagi-bagikan sembako. Itu kita menyentuh 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Kemudian hari Sabtu ini insya Allah kita akan ada pleno pembentukan panitia pelantikan. Dan kemudian di dalam pelantikan nanti kita akan ada agenda upgrading pengurus agar seluruh pengurus itu memahami job description-nya, tugas dan fungsi dia sebagai pengurus itu apa gitu. Dan kemudian baru rapat kerja. Yang jelas di setiap seluruh bidang itu ini pemuda Kampar ini hegemoninya sangat luar biasa Bang. Boleh dicek pengurus KNPI Kampar ini di atas rata-rata, artinya hampir menyentuh angka 300. Beda dengan kabupaten-kabupaten lain gitu. Hanya 50, 60, tapi di Kampar ini antusias pemudanya sangat luar biasa, hampir menyentuh di angka 300 gitu. Jadi di rapat kerja itu kita wajibkan yang jelas adalah bagaimana setiap program itu menyentuh kepada masyarakat. Apapun programnya di setiap bidang, harus ada minimal satu yang sangat menyentuh kepada masyarakat gitu. Itu dia Bang. Luar biasa. Bang, sebelum kita tutup nih Ya. podcast kita nih, statement Abang yang terakhir untuk kita yang biar bisa mengedukasi masyarakat atau mahasiswa, pemuda dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau saya meminta kepada seluruh adinda-adinda mahasiswa yang hari ini lah ya Bang ya, harus bangun dari tidur panjangnya, kemudian harus jangan terlalu terlena dengan dinena-bobokkannya sejarah bahwasanya mahasiswa itu adalah perebut reformasi dan hari ini mereka menikmati itu gitu. Tidak gitu. Jadi mereka juga harus bergerak, harus peka, kemudian harus aktif di dalam keorganisasian apapun, karena dari organisasi itulah kita bisa mengawal apapun kebijakan pemerintah nantinya yang betul-betul tidak sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Itu harapan saya, dan kemudian jadilah mahasiswa yang benar-benar mengikuti doktrin mahasiswa seperti yang saya jelaskan tadi, menjadi insan akademis yang baik, menjadi insan yang mengabdikan diri kepada masyarakat, menjadi insan pencipta, mampu berkreasi, berkarya, punya keterampilan, kemudian menjadi insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Jadi mudah-mudahan saya yakin dan percaya, optimislah ke depan mahasiswa bisa kembali kepada fitrahnya seperti mahasiswa pada sebelum-sebelumnya gitu. Baik, terima kasih Bang atas waktunya Siap. sudah hadir di studio kita. Sangat siap. menginspirasi bagi kami selaku pemuda Siap. ke depan ya kan, dan mengedukasi masyarakat umum tentunya. Iya, Terima kasih siap. Bang, sampai Siap, jumpa. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.